Halo sahabat yang budiman, selamat datang di channel Sasar Target. Pada konten kali ini saya akan memaparkan tentang buzzer. Banyak orang-orang yang rendah akal sehat menuduh YouTuber sebagai buzzer, padahal YouTuber itu adalah penggiat media sosial yang mana mereka hanya sekedar berbagi informasi untuk para pemirsa, bahkan ada yang meluruskan berita hoax yang sering kita lihat di medsos. Makanya perlunya para penggiat media sosial ini berperan aktif untuk meluruskan akan berita-berita yang menyesatkan itu. Oke, apa itu buzzer? Sebelum kita bahas tentang topik ini, admin mohon bantuan like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Ini penjelasannya. Jangan salah arti, ini beda buzzer versus influencer. Di zaman teknologi seperti sekarang, banyak profesi yang lahir karena adanya internet. Melalui platform media sosial, siapapun kini bisa menemukan pekerjaannya, lihat saja YouTuber hingga selebgram. Bahkan saat ini buzzer dan influencer pun dianggap sebagai pekerjaan. Berhubung kedua jenis pekerjaan ini termasuk profesi yang baru lahir, tak sedikit orang yang masih sulit membedakan antara keduanya. Buzzer dan influencer sering dianggap sama, padahal keduanya memiliki definisi dan tujuan yang berbeda. Berikut ini para YouTuber atau penggiat sosmed yang dituduh sebagai buzzer pemerintah alias antek penguasa. Cap ini ditempelkan pada mereka karena sering dalam konten YouTube-nya menyindir atau mengkanter informasi sesat oleh para buzzer kadrun. Sudah jelas bahwa mereka adalah anti kadrun tetapi setia pada NKRI dan Pancasila. Inilah 9 penggiat media sosial yang sering dituduh buzzer RP. 1. Denny Siregar. Denny Siregar. Dikutip dari Bicara Berita, Denny Siregar, Abu Janda dan Ade Armando adalah pegiat media yang gempar menyuarakan toleransi dan menentang radikalisme agama. Melalui akun media sosial seperti Instagram, Twitter hingga channel YouTube Cokrov, mereka seringkali mengungkapkan kalimat-kalimat yang oleh sebagian orang dianggap kontroversial. Salah satunya datang dari mulut seorang ustadz dalam unggahan akun TikTok Mujahid_Bandung. Selasa, 26 April 2022. Menurut saya, Denny adalah sosok pejuang kebenaran dan keadilan. Banyak orang tidak mengetahui kalau Denny merupakan penggiat media sosial yang banyak berkontribusi untuk kegiatan sosial, tetapi Denny tidak mempamerkan di media. Denny bukanlah tipe penjilat, dia bicara sesuai fakta, makanya jika kita menonton konten-kontennya ngeri-ngeri sedap dengan gaya seruput kopi di acara timeline. 2. Eko Kuntadi. Dikutip dari media berita iNews ID. Buntut dari postingan penggiat media sosial Eko Kuntadi yang dianggap hoax, berkaitan kedatangan Ustadz Abdul Somad di Madura, menimbulkan tagar tangkap Eko Kuntadi menggema di media sosial. Bahkan nangkring di posisi pertama trending topics Twitter Indonesia, Sabtu, 21 Mei 2022, pagi hingga menjelang siang waktu Indonesia Barat. Tagar itu menembus puncak trending karena dicuitkan dengan cepat hingga ribuan kali oleh umat Islam yang marah kepada Eko Kuntadi karena mencuitkan tentang akan adanya ratusan santri di Madura yang akan melakukan aksi menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad, UAS, di daerahnya, Jumat, 20 Mei 2022, tetapi dianggap hoax. Eko Kuntadi tidak jauh beda dengan Denny Siregar, gaya bicaranya santai namun pasti dan mengena hulu hati lawan. Eko sudah terkenal di medsos. Sebagai penggiat sosial dia telah berhasil mengkanter informasi menyesatkan dari pihak oposan yang selalu menyuarakan kebencian terhadap pemerintah. Eko pernah juga dilaporkan ke pihak kepolisian atas tuduhan macam-macam, namun Eko menanggapinya dengan tenang. 3. Ade Armando. Siapa yang tidak kenal dengan Ade Armando? Seorang dosen di Universitas Indonesia dan aktif di media sosial untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan dengan metode berpikir dengan akal sehat. Dr. Ade Armando, MS adalah seorang pegiat media sosial dan akademisi berkebangsaan Indonesia. Ia mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ade Armando tidak luput dimusuhi oleh para kadrun, bahkan berbagai ancaman ditujukan kepada Ade Armando, begitu juga terhadap Denny, Eko dan kawan-kawan. Dosen Universitas Indonesia, Ade Armando dikeroyok oleh sejumlah orang saat menghadiri demo mahasiswa di depan gedung MPR, DPR Senayan, Senin,
11 April 2022. Ade dikeroyok oleh massa sekitar pukul 16. Sebelum dikeroyok, Ade terlihat berkeliling di sekitar area Senayan dari pukul 13. Tempo sempat berpapasan dengan Ade di depan gedung TVRI. Saat itu, sosok kontroversial itu sedang ditemani oleh timnya dan terlihat membawa kamera. Begitu bencinya mereka terhadap Ade, padahal Ade juga mendukung penolakan jabatan presiden 3 periode. Kepopuleran Ade ternyata ada pihak yang tidak menyukainya. Siapakah mereka? Tentu gerombolan kadrun yang biadab dan tak beradab. Di medsos suara Ade memang lantang, hanya yang berakal sehat yang paham tentang apa yang disampaikan Ade. Kebenaran dan fakta, mengingatkan para anak bangsa agar tetap mempertahankan cinta bangsa dan negara, menyatu dalam kebinekaan Tunggal Ika. 4. Alifur Rahman. Sang pakar mantan, kerap kali di channel YouTube-nya 2045 TV dan Seward TV kerap kali menayangkan konten-konten yang terupdate. Dia dengan gaya canda tapi serius dan berbobot. Topik yang tampilkan sehingga membikin orang senang dan dipastikan dapat subscribe bagi siapa yang menonton kontennya. Banyak daya tariknya sehingga pemirsa senang. Jika topik yang dibahas tentang AHY dan Partai Demokrat, Roy Suryo, Anies dan para kadrun oposan tak ada otak ini pasti menarik dibahas. Begitulah kura-kura di setiap penutup kontennya. 5. Mas Jo Prey. Penggiat medsos yang satu ini terkenal dengan gaya kocaknya. Dia sering bikin konten di YouTube bersama Eko Kuntadi dalam acara ngobrol di pinggir jurang. Dengan gaya kocaknya membuat pemirsa merasa senang. Menonton konten Mas Jo, betaak ini yang bikin pemirsa senang. Sekalipun terlihat bercanda tapi isi kontennya sangat bermanfaat, ada nilai-nilai moralnya dan pesan edukasi untuk masyarakat banyak. Sindiran-sindiran tajam dengan bahasa kocaknya semakin menarik buat pemirsa YouTube. Mas Jo kerap kali menyindir kinerja Anies Baswedan selaku Gubernur DKI. Sebenarnya apa yang disampaikan Mas Jo itu tidak jauh dari fakta dan kenyataan. Mas Jo dan Eko pernah dilaporkan ke polisi oleh Raden Panci, entah karena apa mereka laporkan dengan kasus yang tidak jelas. Memang Mas Jo sering bikin konten bertemakan yang selalu menyenggol kaum oposan yang tidak ada otaknya, apalagi kalau membahas putra mahkota Cikeas, ini sangat menarik buat pemirsa. Itulah Mas Jo kocak, lucu tapi serius. Bleta Aak. Bleta Aak. 6. Rudi S. Kamri. Siapa Rudi S. Kamri? Rudi S. Kamri adalah seorang pengamat sosial yang beberapa kali melontarkan komentar yang viral. Rudi S. Kamri merupakan Chief Executive Officer, CEO, dari kanal Anak Bangsa TV. Selain itu, Rudi S. Kamri juga tercatat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa. Pria ganteng berkumis ini adalah sosok yang konsisten dengan perjuangannya. Dia selalu mengkritik jika ada yang tidak sesuai dengan norma sosial maupun hukum dan perundang-undangan. Siapa saja yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran pasti dia kritik, siapapun. Begitulah karakter Rudi selalu konsisten dengan pandangannya. Belakangan nama Rudi S. Kamri ramai dibicarakan netizen karena ikut berkomentar terhadap Dodi Sudrajat. Nama Rudi S. Kamri menjadi sorotan lantaran ikut buka suara dalam mengkritik Dodi Sudrajat, ayah mendiang almarhumah Vanessa Angel. Rudi S. Kamri salah satu pengamat sosial dan penggiat medsos yang dibenci oleh gerombolan kadrun. Karena sering membuat konten yang menyinggung tingkah laku oposan yang asal bicara itu. Pesan dalam konten kanal Anak Bangsa syarat dengan edukasi dan sosial serta membangun etika berbangsa dan bernegara. Siapapun yang mengkritik kelompok kadrun dianggap antek pemerintah. 7. Guntur Romli. Siapakah Guntur Romli? Muhammad Guntur Romli adalah aktivis jaringan Islam liberal dan politikus Partai Solidaritas Indonesia. Ia pernah menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, tetapi tidak tamat. Dalam program Fatwa Guntur Romli. Pada channel Cokro TV sering mengeluarkan fatwa-fatwa yang penuh dengan kritik terhadap orang-orang yang suka membikin muak para penggiat sosial media. Kemuakan disebabkan karena nyinyirin pemerintah atau pamer keberhasilan kinerja yang sebenarnya tidak ada yang beres satupun.
Biasalah para kelompok kadrun dan bapak politik identitas yang selalu sok pamerkan keberhasilan. Wajar saja warganet pada protes dan kritik karena tidak sesuai dengan kenyataan yang dibanggakan itu. Dikutip dari Berita Republika, Co.id, Jakarta. Politikus Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Muhammad Guntur Romli melaporkan akun media sosial Facebook bernama Karna Wijaya ke Polda Metro Jaya. Laporan disampaikan atas dugaan pengancaman dan hasutan secara daring. Guntur mengungkapkan akun media sosial tersebut memuat foto dirinya dan istrinya serta sejumlah pegiat media sosial seperti Eko Kuntadi, Denny Siregar hingga Ade Armando, dengan narasi, "Satu persatu dicicil massa. Saya merasa diancam dan dihasut karena ada postingan dia di FB yang memuat foto saya dan istri saya yang isinya itu satu persatu dicicil massa," ujarnya. Guntur juga mengatakan akun media sosial tersebut juga menuliskan komentar dengan kata-kata disembelih dan dibedil. Dia pun menilai komentar tersebut sebagai sebuah ancaman serius sehingga melaporkannya ke pihak berwajib. Lebih lanjut dia mengungkapkan akun media sosial tersebut juga mengunggah foto Ade Armando yang disilang. Yang isinya satu persatu dicicil massa dan di situ ada foto Ade Armando yang disilang. Jadi, artinya kalau saya pahami ini kan kayak target mau dihakimi seperti Ade Armando selanjutnya, pungkasnya. 8. Yusuf Muhammad. Yusuf Muhammad salah satu penggiat media sosial yang kerap kali melontar kritik terhadap gak bener bapak politik identitas. Selain kritiknya atas kinerja Anies yang tidak beres mengurus Jakarta, juga kritik dilayangkan kepada politisi hijau yang sok-sok mampu mengurus negara. Konten yang ditampilkan oleh Yusuf Muhammad memberikan kesan menarik tersendiri buat penonton. Dia termasuk berani menyuarakan kebenaran di channel YouTube 2045 TV. Dengan gaya kocaknya sering bikin geli-geli sedap kalau topiknya terkait dengan AHY dan Anies apalagi ditambah Roy Suryo semakin seru. Penggiat sosial media ini termasuk orang yang tidak disukai oleh para kadrun melata. Pegiat media sosial, Yusuf Muhammad menanggapi berita soal gerai Holy Wings di Jakarta yang diperbolehkan beroperasi lagi jika memenuhi syarat perizinan yang telah ditentukan. Yusuf Muhammad menyindir bahwa ini adalah prank dari bapak politik identitas atau gak benar. Begitulah adanya Yusuf Muhammad. 9. Iis Turianto. Penggiat media sosial yang satu ini lucu dan pintar. Konten yang disajikan penuh kritik yang pedas terhadap para oposan yang tak ada otaknya. Dengan gaya lucu-lucuan dia menyelipkan kalimat sindiran dengan gaya bahasa daerahnya, emang lucu tapi sindirannya pedas. Mungkin dia tetap menjaga agar yang dikritik tidak terlalu merasakan sakit hati terhadapnya. Namun dia termasuk orang yang tidak disukai oleh para kadrun dan para oposan yang tak ada otaknya. Itulah 9 pegiat sosial media yang dibenci oleh kadrun dan oposan. Semoga tayangan ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton channel ini. Dan jangan lupa subscribe serta like. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya dengan tema yang lainnya.